Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan coba bahas produk terbaru dari Flywoo ya. Ini produk itu untuk mengatasi atau jadi solusi buat kalian yang punya air unit DJI overled itu supaya FOV-nya itu bisa lebih gede guys. Nah seperti yang kalian tahu ya, semenjak DJI itu masuk ke dunia FPV dan mengeluarkan air unit digitalnya dia, itu memang untuk produk-produk lain ya, incumbent seperti Kedek, seperti Runcam itu seolah-olah ya jadi ketinggalan teknologinya. Nah kita tahu DJI itu udah produksi untuk air unit digital itu udah memasukin generasi yang ketiga. Kita tahu generasi yang pertama itu adalah DJI Air Unit atau DJI Vista yang ukurannya itu masih bulky ya untuk yang Air Unit, yang versi kecilnya itu Vista. Lalu di generasi selanjutnya, generasi kedua itu ada DJI O3 yang dipakai di drone FPV-nya si DJI Avata 1. Lalu yang terakhir di generasi yang ketiga yaitu DJI O4 yang dipakai di DJI Avata 2. Nah untuk DJI O4 ini ada dua tipe, ada yang versi Pro dan versi Lite. Nah ini kebetulan saya sangat antusias banget ketika DJI O4 keluar, karena terutama untuk yang versi Lite itu karena saya itu adalah pilot drone kecil atau micro drone ya, atau micin yang biasa disebut di pilot di Indonesia. Nah sebenarnya untuk DJI O4 Lite sama O4 Pro itu bedanya apa sih secara spek? Nah ini aku agak sedikit detailin beda antara DJI O4 Lite dengan DJI O4 Pro. Itu sebenarnya nggak jauh beda. Kita coba ya perbedaannya itu apa aja. Perbedaan yang pertama yaitu terkait dengan sensor. Untuk yang Pro itu sensornya memang lebih besar. Dia sensornya itu 1/1.3 inci versus setengah inci yang punyanya Lite. Jadi otomatis untuk yang Pro detail gambarnya itu lebih tajam, terutama untuk kondisi yang low light. Tapi kalau misalkan kalian buat kebutuhan posting di sosmed, versi Lite itu udah lebih dari cukup sih menurutku. Lalu terkait sama resolusi, itu sebenarnya sama-sama bisa record 4K, cuman yang Pro itu bisa sampai 4K 120 fps, tapi itu untuk rasio 16:9 ya. Untuk yang rasio 4:3 itu mentok di 60 fps, sama dengan yang versi Lite. Cuma yang versi Lite itu untuk rasio 16:9 atau 4:3 itu sama-sama mentok di 60 fps. Dan kalau menggunakan yang Pro, dia bisa record dengan mode di Log M. Itu untuk proses color grading raw video itu akan jauh lebih enak. Cuman kalau misalkan kalian bukan videographer profesional ya, untuk yang versi Lite sih sebenarnya udah lebih dari cukup sih menurutku, tanpa harus ada di Log M-nya. Nah untuk internal storage, untuk yang versi Pro itu kapasitasnya cuman 4 GB. Cuman dia plus ada micro SD slotnya yang kalian bisa isi up to 512 GB. Sementara untuk yang Lite malah internalnya itu jauh lebih gede guys. Dia di 23 GB. Cuman memang nggak ada slot micro SD internalnya ya. Dan untuk bobot itu untuk yang Pro ini bobotnya di 32 gram. Memang berat, memang dikhususkan untuk drone-drone gede ya, bukan micro drone. Sementara untuk yang Lite tuh bobotnya kurang dari 10 gram guys. Jadi kalian bisa bayangkan bobotnya itu sampai 3 kali untuk yang Pro. Makanya untuk yang Lite ini memang cocok banget kalau misalkan kalian pilot drone micin ya. Dan untuk transmission powernya, untuk yang versi Pro itu powernya bisa up to 1200 mW. Sementara untuk yang Lite itu cuma mentok di 700 mW ya. Dan terakhir untuk yang FOV. Nah untuk FOV ini untuk yang versi Pro itu FOV-nya di 155 degree, mirip dengan O3 ya, dia 155 degree juga. Sementara untuk yang Lite ini jauh lebih kecil guys, dia di 117 degree atau sama dengan yang dipakai DJI Neo ya. Itu FOV-nya memang sempit banget. Nah faktor yang terakhir ini yang mau aku bahas di video kita kali ini ya. Nah kita tahu bahwa DJI O4 Lite ini banyak nerima keluhan. Ini aku ada nih sampelnya DJI O4 Lite. Ini banyak nerima keluhan ya dari pengguna atau pilot, karena DJI O4 Lite ini drawbacks-nya paling gede itu memang di FOV-nya guys. FOV-nya itu memang kecil banget, cuma di 117 degree. Akibatnya gambarnya itu terlalu dekat
narrow ya, jadi agak kurang nyaman di mata ketika terbang, terutama kalau misalkan kalian biasa nerbangin drone analog ya, itu gambarnya emang terlalu dekat ya kalau kita pakai DJI OLED dengan cam bawaannya. Apalagi jika kalian stabilisasi seperti Rocksteady-nya itu di on kan, atau kalian proses menggunakan gyro flow, itu gambarnya lebih di crop lagi, jadi lebih narrow lagi, jadi agak aneh hasilnya. Nah, karena itu banyak di luaran sana sama seperti aku nih, banyak melakukan mod lens untuk DJI O4. Nah, contohnya yang punya saya ini aku udah mod ya dari lensa bawaannya. Ini aku pakai lensanya Foxeer 2,1 mm itu biar FOV-nya itu lebih gede. Cuman emang kalau misalkan kita melakukan mod seperti ini, itu memang agak susah buat user awam ya untuk ngelakuin mod nih, takutnya lensanya malah pecah atau malah rusak ketika bongkar. Nah, kali ini si Flywoo bisa ngatasin hal ini guys. Jadi ini produknya yaitu Flywoo O4 Wide Angle Lens, dan juga ada bisa dipasangin ND filter set guys. Nah, Flywoo O4 Wide Angle Lens ini ada 3 ukuran ya. Ini ukuran yang aku pegang ini ukuran yang over biasa, dan sementara ukuran yang lain tuh ada ukuran yang untuk DJI O3. Nah, ini yang kayak gini, ini yang bautnya ada 2, ada di tengah, dan juga untuk DJI O4 guys. Nah, yang seperti ini yang bautnya ada di ujung-ujung ya. Nah, untuk yang biasa ini coba aku buka aja. Nah, di sini untuk bentuk depannya sih sama semua ya, kalian bisa tuker-tuker, terutama untuk kalau misalkan ganti ND filternya itu kalian bisa menukar untuk multi size ini. Untuk yang biasa ini kalian masangnya itu gampang, tinggal dipasangkan aja nih, nggak ada bautnya. Sementara yang untuk ini itu mesti ada bautnya guys. Oh ya, di sininya itu juga kalian dapat satu set ND filter ya. Jadi ini ND filternya itu ada yang UV, terus ada yang ini ND berapa ya nih? Oh, ini ND 4. Oh sorry, ini ND 8. Terus ini ND 16 ya. Terus ini ada ND 32 nih harusnya. Ya bener nih ND 32 guys. Jadi kalian bisa tuker untuk lensnya ini dengan ND filter ini. Kalau misalkan kalian terbangkan di cuaca yang cukup terik ya, ini ND filter ini cukup bantu guys. Untuk cara gantinya pun gampang guys. Ini kalian tinggal tarik aja di sini. Ini agak dibongkar gini. Nah, oke, nah ini tinggal diganti, misalkan pakai yang ini ya. Ini ND berapa nih? Ini ND 16. Oke, kita coba pasangkan. Nah, kayak gini aja. Tuh, udah. Nah, kalau misalkan kita pasangkan ya di drone, kita coba. Nah, di sini aku coba pasangkan di Flylens 85. Nah, untuk yang biasa ini kalian mesti punya mounting kamera yang punyanya Flywoo juga, yang kotak ya kayak gini. Jadi ini masangnya itu tinggal dimasukin aja guys kayak gini. Nah, tuh pasangnya kayak gini doang. Jadi ini bisa buat protektor untuk kameranya juga ya. Kalau misalkan crash, misalkan pecah, ini masih bisa diganti guys untuk kacanya. Karena untuk kalau aku lihat ya di dalamnya sini, jarak antara kaca yang ini itu dengan yang di dalamnya sini, ini masih cukup jauh ya ketika dipasangkan sini. Nah, tuh. Ini majunya itu sekitar 7 mili ya, dari cam aslinya ke kaca yang depan sini. Nah, bentuknya kayak gini kalau misalkan dipasangkan. Nah, kalau misalkan drone kalian itu ukurannya bukan pakai yang ini, kalian bisa pakai yang ini guys, yang tadi itu. Kalian sesuaikan aja
menggunakan cover yang mana untuk bisa dapetin FOV yang lebih lebar. Oke, saatnya kita akan coba tes. Nanti aku akan compare misalkan tanpa menggunakan wide angle lens ini itu seperti apa, dan kalau misalkan dipasang ya itu jadinya lebarnya itu seberapa wide sih. Ini untuk rasio 4:3 dan 16:9. Nanti kita akan coba ya. Kita langsung coba aja hasil komparasinya. Oke, ini langsung kita praktekkan aja. Jadi ini untuk rasio 4:3 dulu ya. Ini adalah lensa bawaannya. Itu FOV-nya seperti ini guys. Nah, kalau misalkan kita pasang dengan wide angle lens dari Flywo, nah bentuknya untuk FOV-nya itu jadinya nah seperti ini guys, lebih lebar. Memang masih ada efek vignette ya di ujung-ujung gambar atau recordingnya. Ini kalian bisa lihat ya, masih ada efek vignette-nya. Nah, ini kalau misalkan kita compare side by side ya untuk rasio 4:3 itu seperti ini guys. Kalian bisa lihat sebelah kiri ini adalah lensa bawaannya, sementara yang sebelah kanan ini adalah menggunakan lens mount dari Flywo. Nah, ini cukup lebar ya untuk yang sebelah kanan, jadi lebih enak untuk diterbangkan. Oke, selanjutnya untuk rasio 16:9. Nah, untuk bawaannya itu FOV-nya itu seperti ini. Kita pasang dengan wide angle lens. Nah, bentuknya jadi seperti ini guys, wide-nya. Tetap masih ada efek vignette-nya di pinggir-pinggirnya ya. Tapi nggak usah khawatir guys, ini akan hilang kalau misalkan kalian stabilkan dengan Rocksteady atau Gyroflow. Nah, kalau untuk side by side itu seperti ini guys. Kalian bisa lihat ini melebar ke samping ya, karena rasionya 16:9. Sebenarnya saya jarang menggunakan rasio ini ya, saya lebih suka menggunakan 4:3, lebih lebar dari atas ke bawah dibandingkan kiri ke samping ya. Oke, selanjutnya kita akan coba compare untuk hasil terbangnya. Nah, ini sebelah kiri sama masih menggunakan lensa bawaannya, sementara yang kanan itu menggunakan wide angle lens. Ini aku juga menggunakan ND16 ya, ND filter 16. Itu hasilnya seperti ini, jadi cahayanya nggak terlalu masuk, nggak seperti yang sebelah kiri. Kalian bisa lihat untuk FOV-nya untuk yang sebelah kanan itu jauh lebih enak guys untuk diterbangkan dibandingkan kalian mendapat FOV yang agak sempit ya, yang di lensa bawaannya yang ada di sebelah kiri. Nah, ini aku coba terbangnya memang nggak bisa sama ya rutenya, jadi ini aku coba syncin aja. Oke, gimana guys menurut kalian untuk hasil FOV menggunakan Flywo wide angle lens? Kalau menurut saya sih ini oke ya. Ini sama dengan modifikasi lens ya yang aku lakuin menggunakan lensa yang lain. Itu hasilnya sama sebenarnya. Cuman memang menggunakan cover Flywo wide angle lens ini akan jadi sedikit lebih berat untuk micro drone, tapi keuntungannya ini juga sebagai cover atau pelindung ya kalau misalkan crash, dan juga bisa dipasang ND filter kalau misalkan kalian terbang di cuaca terik seperti ini guys. Oke, itu dia ya hasil komparasinya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah worth it kalian beli untuk wide angle lensnya ini untuk dipasangkan ke cam DJI O4 Lite kalian? Kalau menurutku sih worth it banget guys, karena FOV-nya itu jauh lebih proper dan lebih enak jadinya untuk diterbangkan. Dan hasilnya kalau misalkan kalian stabilkan menggunakan Gyroflow atau Rocksteady-nya itu kalian nyalakan, itu jauh lebih bagus dari record image bawaannya. Oke, paling video saya itu dulu. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.